Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmatullah, NIM 30111126. Kelas 3C Prodi Manajemen. Dan di sini saya akan menguji normalitas pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yaitu konsep dasar, yaitu pertama, uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Yang kedua yaitu uji normalitas ini merupakan syarat untuk uji on sampel dan tes uji independen sampel dan tes uji ANOVA dan lain-lain. Yang ketiga, pada SPSS uji normalitas dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah sampel yang digunakan, yaitu jika jumlah sampel lebih kecil 50 maka menggunakan Sofric wheel, sedangkan apabila jumlah sampel lebih besar dari 50 maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dan kita lanjut ke data yang akan kita uji. Dan di sini kita sudah mempunyai data yang akan kita jumlahkan atau mencari hasil data tersebut. Dan cara mencari hasil data tersebut yaitu menggunakan rumus, yaitu sama dengan sum tekan 2 kali lalu blok sampai sini lalu enter. Dan di sini untuk cara agar teman-teman tidak lelah untuk mencari dari data semua tersebut, yaitu kita menggunakan klik saja di sini dari ujung sini 2 kali dan akan keluar jumlah dari data-data tersebut. Nanti kita akan mencari total X2, yaitu caranya sama juga, klik sama dengan sum tekan 2 kali dan di sini kita blok lagi sampai sini lalu enter. Kita pakai cara yang tadi, klik 2 kali lalu keluarlah jumlah tersebut dan kita akan mencari totalnya juga. Sama juga menggunakan rumus sama dengan sum lalu blok dari Y1 sampai Y7 lalu enter. Nah, ketika sudah keluar hasil-hasil data tersebut, lalu kita buka tabel baru yaitu di sebelahnya, dan kita akan memindahkan nomor responden tersebut dan total X1 dan total X2 dan total Y. Kita mulai dari nomor responden lalu blok lalu copy dan kita pindah ke tabel kedua dan kita masukkan yang tadi sudah di copy, kita pakai yang ini, ulang-ulang, lalu akan keluar data seperti ini atau yang kita salin tadi. Dan kita akan salin juga total X1 nya. Kita copy lagi lalu masuk ke tabel yang kedua dan di sini cara untuk memasukkannya yaitu menggunakan
Copy yang 1 2 3 ini. Beda sama yang pertama tadi ini. Dan kembali lagi untuk pemasukan total X2 nya, lu blok sampai setelah itu aduh, ulang kita blok lagi di sini, kita copy lalu masukkan lagi ke tabel yang kedua tadi itu, sama seperti yang ini. Kita cari total nya juga, lalu blok sampai akhir, lalu copy lagi. Nah, ketika sudah keluar atau mempunyai data tersebut, kita beralih ke independent data atau tabel seperti ini, dan kita klik variabel view. Jika udah kayak gini, atau kita copy dulu yang tadi. Jangan ikuti copy dari nomor respondennya, tapi jumlahnya saja. Copy. Kita masuk lagi ke sini dan kita klik X1, enter, dan X2, enter, lalu data dari Y-nya. X, Y-nya. Kembali lagi karena kita akan memasukkan Nah, ketika sudah kayak gini, kita akan memasukkan nama dari data tersebut, yaitu gaya kepemimpinan atau total notifikasi kerja dan kinerja karyawan tersebut. Gaya kepemimpinan. Di X1-nya kita masukkan gaya kepemimpinan. Dan di X2-nya kita lihat lagi, yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja. Lalu kita masukkan yang Y juga, yaitu kinerja karyawan. Kinerja. Nah, setelah kayak gini kita akan kembali ke data view. Yang di sini kita akan memasukkan dari hasil data yang ini. Yang ini kita tadi udah salin dan kita akan masukkan ke sini. Lalu paste. Setelah keluar seperti ini, dan kita akan mencari
hasil tersebut. Lalu kita analisis, kita menegakkan regress, lalu linear, dan di sini kita akan memasukkan kinerja karyawan ke sini, lalu klik ini. Setelah itu kita akan memasukkan juga data dari gaya pimpinan ke sini dengan klik, lalu tekan ini, dan di sini kita akan memasukkan motivasi kerja. Setelah kayak gini kita save, terus centang di sini dan juga di sini. Setelah itu kita centang, lalu oke. Dan di sini akan keluar data seperti ini. Sudah kayak gini kita abaikan saja, lalu kita masuk ke sini dan kita akan analisis yang ini juga.